warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 9 kelas BIA mata kuliah materi dakwah yang beranggotakan Agustina Fatimah As-Sa'adah, Al-Fauza Bil Jannati, Ali Maksum, dan Daim Zadina akan mempresentasikan tentang konsep pesan dakwah dalam tema-tema politik siasah syariah. Pengertian siasah. Secara etimologi, siasah berasal dari kata sasa yasusu siasatan, yang artinya memegang kepemimpinan masyarakat dan mengatur serta memelihara urusan. Siasah dapat diartikan politik. Dalam fikih Islam Sunni, siasah syariah yaitu pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Menurut ulama Syafi'iyah, politik harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya, sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariah. Menurut para fuqaha, siasah syariah yaitu berbagai keputusan dan kebijakan imam atau ulil amri mengenai hal-hal yang tidak ditentukan syariat. Politik ini merupakan salah satu tema pesan dakwah. Pesan dakwah yaitu isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mat'ud dalam proses dakwah. Adapun pesan dakwah syariah membahas tentang muamalah, contohnya hukum publik dan hukum perdata. Pesan-pesan dakwah Nabi Muhammad SAW terdapat muatan komunikasi politik. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran politik yang diikat dengan ketentuan yang khas dan spesifik. Sasaran pembangunan yang dapat dilihat dari aspek politik Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu memecahkan dominasi kekuasaan politik dengan musyawarah. Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selanjutnya, meratakan keadilan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Selanjutnya, memberikan kebebasan beragama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Pesan dakwah yang bertema politik harus bermuara pada tujuan umum dakwah, yaitu terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pendekatan politik. Secara historis dapat kita lihat bahwa pendekatan politik sangat membantu keberhasilan Islamisasi yang dilakukan para wali songo dalam melaksanakan dakwah di awal Islam pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia ternyata menggunakan pendekatan politik kultural dengan bantuan atau sekurang-kurangnya toleransi penguasa. Proses dakwah dan keberhasilannya dilakukan oleh para wali songo khususnya di Jawa bisa berhasil dengan baik dan dalam waktu relatif cepat, bahkan dengan jumlah penganut paling besar di seluruh dunia Islam, tidak lepas dari bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa. Dalam sejarah kontemporer, perkembangan politik Islam melalui pemimpin-pemimpinnya menegaskan
Negara atau kekuatan politik struktural hanya diperlakukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pendekatan dakwah melalui jalur politik melalui dua strategi. Yang pertama yaitu Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat Islam berdasar hukum Islam. Pendekatan ini biasanya dikenal dengan Islam struktural. Kemudian yang kedua yaitu Islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa negara seharusnya tidak terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat. Akan tetapi demi berjalannya agama Islam perlu pendekatan Islamisasi masyarakat melalui berbagai jalur, terutama pemberdayaan masyarakat secara kultural. Pendekatan ini dikenal dengan Islamisasi kultural. Islam kultural lahir sebagai wajah Islam yang lain yang memposisikan Islam dengan negara menjadi suatu yang berbeda serta lebih mengedepankan etika dan moral. Dalam politik sebenarnya tidak ubahnya dengan upaya menata masyarakat, melandasi masyarakat dengan akhlakul karimah, menggugah mereka dengan hikmah yang mulia, mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang, tidak dengan cara pertikaian dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah tersebut, dakwah melalui jalur politik bisa ditempuh melalui pembentukan organisasi politik dalam suatu negara. Pada reformasi sekarang ini, berbagai organisasi masa Islam yang tadinya tidak memiliki partai politik kini juga mendirikan partai politik demi memperjuangkan strategi politiknya masing-masing. Misalnya Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, kemudian NU, terus PAN dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pesan dakwah dalam tema politik. Menurut Saifuddin Zuhri, politik sebenarnya memiliki tujuan yang positif, antara lain yang pertama menata masyarakat dengan landasan akhlak, yang kedua menggugah mereka dengan hikmah yang mulia, yang ketiga mempersatukan mereka dengan sikap persaudaraan dan kasih sayang, yang keempat menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan tolong-menolong, yang kelima menegakkan kepemimpinan yang mengabdi kepada kepentingan umat, yang keenam menata masyarakat dengan hukum yang seimbang, yang ketujuh menegakkan martabat manusia. Kehadiran politik dalam dakwah akan membantu menempatkan ajaran Islam yang lebih bermartabat. Keberhasilan politikus muslim menempati roda kepemimpinan yang disebut juga khalifah. Tugasnya adalah memelihara agama, menyebarkan dan mengatur urusan dunia dan agama. Dalam berpolitik, sudah semestinya para dai menggunakan dakwah sebagai tujuan utama. Politik hanyalah salah satu media dalam berdakwah. Hingga para dai yang memasuki ranah politik harus dapat menjadi wakil rakyat sekaligus dai yang menyampaikan kebenaran untuk dijadikan acuan bagi anak bangsa. Yang selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat dakwah politik dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu dakwah politik Ibrahim kepada Namrud, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 258 yang bunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kaffara wa Allahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Robnya, yaitu Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Robku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran, terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Yang kedua yaitu dakwah politik Nabi Yusuf yang terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 54-57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-maliku tuni bihil astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun aminun, yang artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafidhun 'alimun, yang artinya, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Wa kadzalika makkanni li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsun yasha'a nusibu bi rahmatina man nasha'a wa la nudhi'u ajral muhsinin, yang artinya, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul ladina amanu wa kanu yattaqun, yang artinya, dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Yang selanjutnya yaitu dakwah politik Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun yang terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 43 dan 44 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ilal fir'auna innahu tagha. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Yang selanjutnya yaitu dakwah politik Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun yang terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 89 dan 90. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu ba'iyan wa 'adwan hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, yang artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melihat laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu tadi adalah beberapa ayat-ayat dakwah politik di dalam Al-Quran, dan masih ada banyak lagi ayat-ayat dakwah politik di dalam Al-Quran. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga dapat dipahami, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.